Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan Dakta. Kita akan berbincang ya nanti dengan Halal Corner terkait dengan temuan dari BPJPH. Ini jajanan diteliti. Ini haram rekan Dakta, ada unsur babinya. Nah tentu ini membuat rasa kecewa juga dari masyarakat yang sudah mengkonsumsinya, dan tentunya kita harus lebih aware lagi terkait dengan hal ini rekan Dakta. Nanti kita akan berbincang dengan Teh Aisyah Maharani, ini founder dari Halal Corner Indonesia rekan Dakta ya. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 100 ya. 107 kita masih mencoba untuk menghubungi Teh Aisyah Maharani rekan Dakta, founder dari Halal Corner. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita masih mencoba ya rekan Dakta untuk bergabung dengan Teh Aisyah ya. Kita mencoba kembali untuk mengundangnya. Ini ada 9 rekan Dakta ya yang sudah bergabung. Teh Aisyah, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke. Rekan Dakta, jajanan haram tapi ada label halalnya. Tentu ini masyarakat juga kecewa ya terkait dengan hal ini. Kami akan membahasnya rekan Dakta bersama founder dan CEO Halal Corner Indonesia, Teh Aisyah Maharani. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, pusing. Pusing juga Pusing. masyarakat dan juga dari Pusing juga. BPJPH ada label halalnya tapi ternyata haram nih Teh. Bagaimana kita Nah, menyikapinya? itu dia nih. Kan jadi Mm-mm. pusing kan ya semuanya. Iya Iya. benar. Sebenarnya kaget juga sih ya. Apa kalau kita sih di stakeholder halal mungkin banyak asumsi ya, bisa mungkin benar, bisa jadi salah gitu. Ya. Karena kalau kita lihat ternyata kan dari BPJPH rilis gitu ya pernyataan bahwa untuk produk dari 2 perusahaan ya, Ya. yang Comsom itu dan juga Hakiki Donarta, ternyata mereka ditemukan mengandung babi setelah ada pengaduan. Nah, sayangnya di rilisnya itu kan tidak didetailkan gitu ya, misalnya setelah melalui pengaduan, ada pengaduan, kemudian kami bekerjasama dengan Badan POM gitu ya, melakukan uji coba bla bla bla, tiba-tiba rilis ada babi aja gitu seperti itu. Nah, itu yang jadi bikin kaget gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini sih kayak saya flashback waktu saya kerja di LP POM dulu tahun 2000-an ya. Iya. Ketika Ajinomoto itu dinyatakan mengandung sama ya, ada babi juga ya gitu kan. Padahal sudah halal. Nah, pada saat itu adalah karena waktu itu tidak ada sistem jaminan halal. Nah, padahal masa berlaku sertifikat 2 tahun. Nah, dikarenakan itu, maka dibuatlah sistem jaminan produk halal ini.
itu ya oleh LPPOM saat itu. Ya. Gunanya apa? Untuk menghindari adanya semacam ini lagi ya, ketika sudah halal kemudian kita tidak mengetahui ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh produsen sehingga bisa memanipulasi bahan gitu kan. Nah, alhamdulillah sejak kejadian itu rame kan sampai kalau nggak salah tuh turun 30% lah si sahamnya di dunia ya Hmm. gitu kan. Jadi Iya benar. benar-benar yang merugikan. Nah, sejak saat itu diterapkan SJH, alhamdulillah meminimasi yang namanya manipulasi dari perusahaan. Kan perusahaan tuh nggak semuanya jujur, benar nggak sih? Benar. Nah, Pasti nyari untungnya juga kan. betul. Makanya untuk menghindari hal itu, dibuatlah SJPH itu ya. Nah, kemudian ketika tahun 2022 dengan peraturan presiden bahwa sertifikat halal tidak ada masa berlaku, ini yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Jadi saya sampaikan bukan sekedar hanya bahan aja sih, tapi mulai dari alur, mulai dari A sampai Z-nya itu yang harus diperhatikan Ya. ya. Nah, kenapa kok kaitannya apa dengan masa berlaku? Iya, masa berlaku sertifikat halal yang sekarang seumur hidup itu menimbulkan yang namanya polemik seperti tadi ya, perubahan. Hmm. Emang perubahan harus dilaporkan. Tapi kepada siapa ya? Yang Ya. namanya SJPH itu harus dilaporkan secara berkala kepada BPJPH. Pertanyaannya di BPJPH punya kompetensi nggak untuk yang namanya membaca, mengevaluasi SJPH ini? Hmm. Karena yang punya kompetensi adalah LPH. Sementara Hmm. kalau lapor ke LPH, ya harus dibayar dong. LPH kan bukan lembaga sedekah ya, Hmm. tapi dia Ya. lembaga yang namanya profesional yang harus dibayar. Nah, dalam masa berlaku yang tidak ada masa berlakunya gitu ya, itu kan pengawasannya jadi ambigu. Di mana? Kalau ke BPJPH nggak pernah namanya audit, nggak pernah namanya mereview sertifikat, bukan sertifikat SJPH. Nah, kalau yang punya kompetensi itu LPH, tapi kan nggak bisa gratis. Itu yang belum ditetapkan sampai sekarang. Siapa yang jadi pengawas? Makanya ada kebocoran-kebocoran ini, Mbak. Begitu Hmm. ceritanya. Baik, baik, baik. Nah, ini kan juga ya gimana ya? Tapi ini kan tapi menurut Teh Aisyah ada nggak sih produk lain ini yang sama seperti ini gitu kasusnya? Wallahu alam kalau dilakukan sidak sih sebetulnya bisa. Bisa terjadi karena jangankan yang reguler, yang self declare aja banyak banget gitu kan, Ya. seperti dulu kasus yang wine halal itu kan. Kenapa sih bisa demikian? Karena ini regulasinya itu dilonggarkan. Saya ingat banget, saya nggak perlu sebut siapa kabarnya, bilang kepada pendamping, jangan dipersulit, permudah aja. Ya. Permudah itu maksudnya ya jangan ribet-ribet lah urusan sertifikasi. Kenapa sih sebenarnya dipandang ribet? Kita bukan masalah ribet, tapi harus detail dari A sampai Z ya. Ya. Dari A sampai Z ini harus benar-benar menjamin. Nah, supaya nggak jadi kejadian kayak begini nih, itu kan. Iya, iya. Jangan sampai ada Ya. boncos. Itulah makanya nih, coba deh mindset ribetnya dihilangkan. Karena kami tuh kalau saya sendiri sebagai konsultan halal itu kan harus benar-benar tegas kepada klien ya. Ya. Benar-benar mempersiapkan sebelum daftar itu semua harus beres harus sesuai dengan prosedur halal yang ada. Saya nggak mau nanti ada temuan-temuan dari auditor halal yang justru mengulang lagi proses dari awal. Rugi dong. Gitu kan ya. Jadi benar-benar diperhatikan. Dan saya selalu sampaikan kepada setiap klien saya, ini bukan masalah stempel halal atau kewajiban, tapi ini adalah nilai yang harus kita bawa gitu loh. Hmm. Nah, itu yang dipunyai perusahaan bahwa bukan sekedar kewajiban. Cuma sayangnya pemerintah menyampaikan ya ini kewajiban tapi ruhnya bergeser ya Ya. karena dipermudah sehingga akhirnya pelaku usaha ya jadi nakal gitu kan. Nah, ini juga ya kenapa dari kemarin saya cerewet jangan begini dan begitu karena
kalau sudah begini kan konsumen hilang kepercayaan sama lembaga Iya, halal, betul tidak? Jadi benar. kalau saya misalnya speak up ataupun misalnya menyampaikan kritisi, itu bukan karena saya tidak suka, bukan. Karena kita dari lapangan mengamati, kalau misalnya ada regulasi A, B, C, yang itu membuka peluang, nanti yang jelek lembaga halal juga. Gitu. Iya, benar. Hmm. Iya. Tadi kan TSC mengatakan jangan dibuat ribet. Tapi saking banyaknya tentu kan harus ada auditor yang detail. Nah, tentunya nih bagaimana tapi si produsen juga kita misalkan ingin bersertifikat halal tapi juga nggak ribet gitu. Nggak dibuat ribet tapi memang sesuai dengan alurnya, bisa nggak sih Teh? Wah, sekarang tuh banyak yang namanya kelas pendampingan gratis sertifikasi halal. LPH, Halal Science Center. Halal Center itu banyak sekali memberikan Hmm. pendampingan gratis. Misalnya prosedur sertifikasi halal, mengenal sistem jaminan halal, itu banyak yang gratis. Iya, Hmm. kaliannya aja yang males. Ya, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau kita mindsetnya pengennya gratisan, ada gratisan kok. Ah, Pertanyaannya mau rajin apa enggak ya. Setelah iya. itu diaplikasikan, kemudian diterapkan, insya Allah gitu. Katanya naik kelas, tapi naik kelasnya Ya. ya dengan males gimana bisa naik kelas, betul nggak? Katanya diwajibin juga nanti di tahun berapa juga harus semua bersertifikat Nah, halal ya. termasuk kemasan dan lain-lain. Bahkan kalau produk-produk yang itu dia dari luar negeri dan punya distributor di sini, itu udah kasak-kusuk dari sekarang. Hmm. Karena mereka sangat memahami kewajiban ini gitu loh ya. Jadi Iya, iya. makanya mereka kasak-kusuk banget sama sertifikasi halal, supaya pas sebelum kewajiban itu datang, masa itu datang, mereka sudah rapi gitu. Hmm, Seperti hmm, itu. hmm. Oke, oke, baik, baik. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh BPOM dan juga BPJPH setelah adanya kasus ini menurut Teh Aisyah? Nah, saya kurang tahu deh itu ya. Yang jelas sih, karena kan yang saya pahami, Badan POM memfasilitasi untuk uji labnya. Iya. Karena labnya BPJPH kan belum bisa ya, belum terstandar, belum lengkap Hmm, hmm, juga. hmm. Nah, mungkin harus ada klarifikasi dengan pihak yang namanya perusahaan ya. Ya. Karena perusahaan sudah menyampaikan klarifikasi bahwa ujinya negatif. Nah, kami juga kemarin pengen tahu sih sebenarnya ngambil sampelnya kayak gimana Iya. ya. Seperti apa metode samplingnya? Apakah seluruh provinsi? Berapa retail? Ya kan? Itu yang kita juga pengen tahu. Karena ketika di lapangan itu ada produk yang serupa tapi beda nomor badan POM-nya. Nah, Oh. udah datang ke Indomaret adalah ya gitu Satu kan. satu merek, satu perusahaan tapi beda registrasinya ya. Beda registrasinya tapi sama. Nah, sedangkan yang di di tes negatif itu beda lagi nomor badan POM-nya. Nah, itu kita juga kan pengen tahu kenapa bisa kejadian seperti ini. Pertanyaannya apakah yang beda nomor badan POM itu negatif positif juga atau tidak gitu kan ya. Iya, Nah, iya. ini kan perlu kerjasama. Makanya kita bukan tidak mempercayai yang namanya badan pemerintah, kita apresiasi BPJPH dan Badan POM melakukan upaya seperti itu. Cuma Hmm. mungkin harus lebih detail karena orang sekarang tuh kritis. Iya, Kritis banget gitu loh. Jadi netizen benar, sekarang benar. tuh pinter-pinter, Masya Allah gitu ya. Mereka juga pengen tahu metode samplingnya kayak gimana karena netizen sekarang itu yang followernya yang halal ini itu juga bukan orang-orang yang pendidikannya rendah ya menurut saya ya. Iya. Bahkan kebanyakan juga mereka di industri pangan yang ngerti Iya. metode sampling, metode pengujian. Nah, yang jadi pertanyaan lagi ini teknik pengujiannya itu sama atau tidak? Apalagi kalau yang salah satu yang com-com itu dia pakai pengujiannya itu di Sukovindo. Sukovindo kan BUMN besar ya, Iya. itu kan. Hmm. Dan dia Iya. lembaga lab-nya juga bukan main-main gitu loh. Kenapa bisa beda? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya buat saya menarik sih. Jadi saya pengen tahu juga nih.
Kalau boleh saya nonton aja deh ya sambil Iya, makan popcorn gitu kan. iya. Seru gitu kan. Kayak Kita nonton pengen bioskop jadinya teh. benar, saya pengen tahu nih bagaimana eh, ada Badan POM, kemudian BPJPH dan perusahaan itu duduk bareng dan menjelaskan pada masyarakat sehingga masyarakat nggak bingung, kasihan gitu Iya, kan, emak-emak dan juga para baker yang pakai gelatin gitu kan, itu mereka kebingungan sampai merasa bersalah berdosa. Nah tiba-tiba ada babinya, nah kayak gitu Mbak. iya. Jadi atau mungkin dari BPJPH dan BPOM itu kayak buat semacam uji sampling ya, secara dibuat video kemudian disebarluaskan kepada masyarakat metodenya seperti ini sehingga masyarakat nanti bisa tahu gitu apa yang mereka sudah lakukan begitu ya Teh ya. Nah betul, seperti dulu kasus Salaria, pernah ingat nggak Iya. kasus Salaria yang di Kalimantan itu, bumbunya terdeteksi yang namanya babi katanya. Waktu itu ada sidak dari dinas peternakan setempat dan menyatakan bahwa bumbunya ada DNA babi karena dia Mm-mm. pakai yang test kit itu ya, yang kayak model Iya. test pack itu. Nah, waktu itu LPPOM MUI masih sebagai lembaga halal, Iya. ya kan? Nah, kemudian dengan gerak cepat MUI langsung mengambil sampel itu yang dari Kalimantan dibawa ke pusat untuk dicek dan di situ disaksikan oleh media-media proses Iya. pengujiannya Iya. kayak gimana di situ Mm. kan masih ingat nggak ya? Masih Nah, masih. Ini masih Pak Lukman ya kemarin yang nah, 2015 ya. nah itu dan maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi ada kesalahan pengujian oleh dinas. Nah bisa kayak begitu sih. Jadi masyarakat bisa melihat, media bisa melihat bagaimana sih ujinya, biar nggak Iya. bertanya-tanya. Samplingnya kalau yang soalnya kan jelas ya samplingnya cuma satu itu aja. Nah Iya. kalau yang com-com ini bagaimana samplingnya seperti apa gitu kan. Jadi Mm. biar masyarakat juga tahu sebenarnya pengaduan ini dari mana saja, terus mengambil contoh atau bahan untuk ujinya dari mana saja. Kalau Pak Kepala Badan tuh bilang 5,6 juta produk per hari diuji, wow, hebat juga gitu ya. Really gitu ya. Nah, Gempor com-com juga aja. ya. Makanya kayak gini kita logis aja ya. Com-com ini Iya. itu di retail Indomaret, Alfamart, siapa lagi? Apalagi? Banyak ya. Ada hari-hari, ada lulu, banyak ya. Oh, banyak banget. Mm-mm. Di 33 provinsi. Iya. Katakanlah seperti itu ya. Terus dari 33 ini berapa retail yang diambil? Berapa banyak sampel yang ada? Iya. Apakah semua sampel itu diuji serentak gitu kan? Hasilnya Kan kalau apakah itu kan semua sama? ngacak ya, Nah, kalau mau itu di kan provinsi mana random ya. aja ya. Nah, Mm-mm, jadi kan mm-mm. kita berapa sih sampel yang diuji? Apakah itu mewakili semuanya? Apakah sudah cukup mewakili? Kan kita nggak tahu ya. Ya itulah. Makanya kita bukannya nggak percaya balik lagi, tapi kita pengen detailnya gitu kan Iya. seperti apa sampai keluar karena ada pernyataan negasinya bahwa itu negatif, tidak ada babi, apalagi yang menyatakan negatif itu bukan laboratorium abal-abal gitu kan. Nah, Mm-mm. seru ya. Iya. Mari kita Iya. tonton ya. Iya, tapi kayaknya dari BPJPH dan BPOM juga sudah ada pernyataan ya. Tapi kalau dari perusahaan bagaimana ini? Kan mereka kan juga harus bertanggung jawab kepada anak-anak dan seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sudah mengkonsumsi marshmallow ini, Teh. Ya, kalau saya lihat dari Instagram resmi mereka, mereka walaupun mengatakan negatif, tapi mereka bekerja sama patuh pada keputusan BPJPH untuk menarik. Jadi ditarik. Hmm. Kalaupun saya ada teman-teman yang, ih masih ada kok itu, ya nggak mungkin ditarik sekaligus ya, pasti Ya, bertahap ya gitu kan. Karena ya. ini banyak banget gitu produknya dan mereka menyatakan akan saya nggak lihat baca dimusnahkan, tapi kan ditarik dari peredaran. Itu sudah bagus sih gitu ya. Artinya mereka juga mengikuti peraturan dari pemerintah, permintaan pemerintah, walaupun mereka sudah menyampaikan data-data bahwa produk mereka negatif dari babi. Hmm. Ya kita lihat aja nanti berikutnya seperti apa. Dan Baik. Tapi kan kalau ditelusuri lebih detail lagi, ada apa ditemukannya kandungan babi, kemudian dari label halal ini kan kayaknya ada permainan di dalamnya begitu ya, Teh ya? itu walau alam deh ya. Iya. Harus ada bukti kuat dulu.
Cuma Ah, yang saya pengen tunggu adalah ya. dari LPH-nya dan juga dari MUI seperti apa. Ya sudah ada bocoran dikit lah ya, tapi saya belum Ah, bisa kasih tahu karena oke. mereka-mereka lah yang berwenang dan punya hak lebih untuk menyampaikan. Kita tunggu saja, tapi yang pasti ini seru banget ya. Jadi ini adalah Aduh. suatu film yang bagus menurut saya. Kayaknya Jadi berepisode-episode ya Teh episode, ya. insya Allah ada episode, kita tunggu aja ada Ah, kepastian apa dari mereka, dari perusahaan, dari Badan ya. POM, ya dari BPJPH, dari LPH, dari MUI seperti apa, karena ini produk mereka termasuk reguler ya, bukan Hmm, halal self declare. Jadi hmm, pasti apa yang terkait dari sertifikasi mereka pasti kan harus menyampaikan ya. pertanggungjawaban juga, kok bisa Hmm, gitu ya. hmm, Ya hmm, itulah, hmm. saya sih harapkan jadi ya, Ya. yang namanya PP sertifikat hal seumur hidup itu diganti kembali lagi ke 2 tahun yang lalu gitu ya. Ya. Karena kalau yang dengan metode per 2 tahun itu apa namanya renewal, itu ada laporan berkalanya per 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi si tim manajemen halnya jalan. Ya. Kalau sekarang mereka melakukan SCPH, tapi belum tentu tim manajemen halnya jalan. Contoh misalnya seperti ada nih apa produk apa sih namanya topoki ya. Yang Nah, di kemasan yang lama Korea-Korea yang itu. ada yang logo MUI-nya itu kan disebutkan alkohol minimal 0,5% gitu ya. Di ingredientnya alkohol bukan dari Homer. Sedangkan di kemasan yang baru yang ada logo terbaru itu disebutnya arak masak. Yang namanya arak masak kan apa? Nah, itu berarti tim manajemen halalnya nggak jalan, karena nggak Iya. boleh dalam SJPH tuh nggak boleh seperti itu. Kalau arak kan Homer, Iya. padahal sebenarnya itu alkohol yang bukan dari Homer, tapi karena sudah ada arak masak, berarti kan kok bisa-bisanya gitu. Nah, kadang dari apa namanya, kalau pas audit kemudian sampai fatwa itu oke. Hmm. Tapi begitu di elemen perusahaan misalnya marketing dan lain-lain itu yang bermasalah. Kenapa bisa demikian? Karena sistem jaminan halalnya nggak berjalan. Tim manajemennya nggak berjalan. Karena itu tadi masa berlaku yang nggak ada masa berlakunya sehingga pelaku usaha menganggap bermudah-mudahan ya udah nggak akan dicek lagi nggak. Nah itu yang jadi Iya. pokok permasalahannya. Baik, baik. Jadi kalau ada masyarakat yang masih menemukan produk tersebut, eh lapor. Nah ini kalau ada produk yang diduga ada apa positif babinya ya udah jangan dikonsumsi dulu sampai nanti ada kejelasan ya. Kalaupun kita nggak tahu ya bukan dosa kita, kan kita sudah mengupayakan mendapatkan yang halal, apalagi itu ada label halalnya ya. Iya, benar. Ya Mm-mm. ini kalaupun misalnya ada kekeliruan ataupun ada kecurangan yaitu dosanya di mereka yang melakukan kecurangan atau Iya, kelalaian. Jadi konsumen ya nggak terkena dosa gitu ya karena mereka nggak tahu. Jadi karena kan don't sudah ada worry. label, kita kan pasti percaya di Nah, kemasan itu dia. tersebut ya. Mm-mm. Cuma impact-nya sekarang memang dengan kejadian ini, saya pun sebagai edukator halal juga bingung mau ngejelasinnya gimana. Mau menjelaskan kita, ayo kalau misalnya mencari produk yang ada logo halalnya, nah orang bertanya nanti kalau ada babinya gimana teh? Nah itu kan saya juga bingung jawabnya kan ya. Tambah pusing lagi ya Teh ya. Tambah pusing lagi. Makanya sekarang juga harus baca ingredient. Jadi akhirnya lebih sulit dibandingkan dulu-dulu gitu, bener nggak sih? Iya, benar. Kalau dulu kan ada label halal sudah orang aman karena memang nggak banyak masalah. Ya, Kalau sekarang kenapa banyak masalah sehingga orang bertanya-tanya apakah label halal yang sekarang itu benar-benar halal? Bahkan ya. sudah ada banyak asumsi, iya yang haram dihalalin. Nggak gitu juga gitu ya, saya juga nggak setuju. Walaupun oke lah ada kekurangannya sertifikasi sekarang, cuma nggak gitu juga gitu ya. Artinya kita juga nggak boleh berlebihan menghakimi tanpa ada bukti yang kuat gitu. Mm-mm. Oke, baik-baik. Kita tunggu episode selanjutnya akan seperti apa Teh Aisyah ya. Ya, kita tunggu ya. Nanti kalau misalnya udah ada yang rame, kita bahas lagi ya. Oke, siap. Siap, siap, siap. Terima kasih Teh Oke, Aisyah. Sehat oke. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama